cairan dapen mungkin ya. Mhm. Ya sistem administrasi kepentingan keluarga. Oh ya, dana pensiun yang kemudian, tapi kan dana pensiunnya kan satu sisi ada penetapan pengadilan Pak Ahmad Yani hilang, tapi di sisi lain Ririn melalui khotib, walaupun bahwa yang mencairkan sendiri adalah Pak Ahmad Yani gitu loh. Nah, kalau yang mencairkan sendiri Pak Ahmad Yani, sedangkan uangnya tertransfer ke khotib waktu itu, berarti dong yang tahu Pak Ahmad Yani terakhir itu Ririn dong. Iya. Harusnya kan, Pak. Ririnnya ditanya nggak sih? Ya harusnya sebagai kuasa hukum, saya juga selaku kuasa hukum sebenarnya Pak. Profesi saya tuh di advokat juga. Oke. Dan harusnya si lawyer ini menanyakan terakhir lihat di mana. Oke. Sedangkan sejak 2016 saya itu tidak pernah melihat sosok Ahmad Yani dan juga Ririn. Oke. Walaupun saya dengar ya informasi ini, apakah benar perkataan Ririn atau bukan? Ririn mengatakan Pak Ahmad Yani itu bareng bersama bapaknya Ririn di Kalimantan katanya. Tuh. Setahu saya bapaknya Ririn itu Pak Saurif. Heeh. Dia yang sudah menjatuhkan Kan cerai juga. Saya dengan Ega. Oh, kan dia cerai juga dengan. Iya. Dan sekarang keluarga problematik lah Pak Haji. Dapat saya simpulkan demikian. nah, sekarang ini kan Ega ini kelihatan kok benci banget sama Pak Ahmad Yani. Itu dia. Kenapa? Saya juga mengalami seperti yang Pak Ahmad Yani alami. Saya dulu disayangi sama putrinya Mami karena kesungguhan saya waktu itu yalah. Dia cantik ya Pak Haji. Dan saya apa adanya gitu ya Pak Haji. Tapi Ganteng kenapa lah. mau? Oh, ya gitu. Udah. Tapi kenapa mau? Ya karena kesungguhan Arjun Sakti Pak Haji. Oh, mendapatkan. Walaupun pada akhirnya pada berpisah. akhirnya ketika anak saya lahir Oh, udah punya anak? sudah Oh, oke. semata wayang, namanya juga Teguh Abram Al-Malik. Oke, sekarang ikut sama siapa anaknya? Sama Pak Haji, sama Ega. Sebagai laki-laki. Nggak boleh nengok Pak Haji, makanya Bohong, kamu jangan bohong sama saya. Ya karena nggak nafkah-nafkahin sayanya. Lah kenapa jangan pernah ya sebagai laki-laki? Di transfer Revan. Di Revan tuh saya searching, oh dibalikin, ya oke dibalikin. Oh, nggak boleh. Datang ke kantornya ini no. Dibalik. Ya udah saya tabung aja sendiri buat masa depan anak saya juga pasti. Tapi bener duitnya dipisahin. Pisahin. Awas jangan bohong sama saya. Ya dikit-dikit lah di. Jangan diambil. Masuk ini kan Ya, harus jadi kalau misalnya dikirim refund, kemudian ya siapin dong tabungan dia, diisi nggak boleh diambil. Iya. Kita ini hidup buat apa kalau nggak buat anak? Tapi Sekarang masih ngeduda? Mas Masih? Hah? terakhir anak saya itu manggil sayanya tuh Om. Om. Di PN Pak Haji. Ayo nang ikut jajan. Nggak boleh sama suami yang baru. Ya berarti suaminya barunya sayang dong sama anaknya. Iya, alhamdulillah. Pak. Iya dong. Itu aja sih. Ya udah, tapi tetap itu bikinin tabungan untuk masa depannya. Malu sebagai suami, sebagai ayah. Saya menjaga kesendirian saya. Berapa tahun nanti besar, saya masih sendiri. Dia tidak sungkan. Iya, begitu. Laki-laki begitu. Karena ya saya tahu lah. Umur 3 bulan Pak Haji saya dicerai. Anak umur 3 bulan saya. Mungkin nggak ngasih nafkah dicerai. Memang cuaca Covid, kerjaan saya 2 itu kontrak habis semua. Di bank Yamaha, salah satu bank Yamaha. Nggak apa-apa. Yamaha dengan PUPR habis semua. Jadi alhasil Lagi nggak ada penghasilan. saya hilang. Iya, nggak punya penghasilan. Iya. Ya mungkin Tapi- istrinya nggak tahan tapi juga. posisi Ega sudah saya bantu di perbankannya yang dulu. Maksudnya bantu di perbankan? Ya setiap dia kerja tuh, termasuk di laundry yang katanya dia bilang di laundry, di sales Yamaha, itu hasil perjuangan saya dengan dia juga. Memang anaknya giat banget. Oh, dia kerja di laundry pernah? Iya benar. Di sales Yamaha pernah Ya, pernah. benar. Pokoknya wataknya Pak Ahmad Yani giat bekerjanya Ahmad Yani turun ke Ega. Turun ke Ega, dia Karena kerja 25 keras. tahun Papa Ahmad Yani di Bank BCP itu merupakan kesabaran yang sangat-sangat ekstra. Ya Nah, saya terlihat mapan hidupnya. Kalau karakter Ririn sebaliknya, Kenapa? ya kan gitu. Papa Ahmad Yani itu aduh, sedih, takut sekali. Adalah orang yang baik, Pak.
Oke. Saya tahunya dari mana? Dari kasih sayang yang diberikan Pak Manyani kepada Ega. Oke. Kuliah diberikan mobil. Oh, kuliah diberikan mobil. Iya. Handphone yang lain masih pada yang biasa dia udah iPhone. Lalu kemudian di Bandung tuh Pak Haji, dia keterima di kedokteran gigi. Kebetulan saya juga Pernah keterima? kebetulan saya juga saksi menjual alat dokter giginya juga pada akhirnya. Tidak diterima Pak Haji. Oh, tidak jadi pernah daftar ke kedokteran gigi, tapi tidak diterima. Tidak diterima. Akhirnya ke Fakultas Hukum. Iya, kadung di desanya itu udah tercetus kalau Ega itu Mau jadi diterima, dokter gigi? makanya dia malu. Dia menetaplah di Bandung. Oh. Nah, di Bandung itu biaya hidup dari siapa? Dari papa kan, dari siapa lagi? Toh tidak ada kebaikan sedikit pun yang saya tonton pada podcast kan Pak Haji KDM. Sehingga Waktu di Bandung itu selama setahun di sana nggak pulang karena dia tidak terterima di Fakultas Kedokteran Gigi mana? Unisba. Unisba, akhirnya dia tidak pulang karena malu. Kemudian menetap di Bandung. Selama di Bandung itu papahnya nggak ketemu. Kan pengakuan Ega nggak ketemu. Iya, kalau pengakuan Ega nggak temu. Kalau versi saya, ya Uangnya masuk, Uang masuk. tetap ditransfer. Jadi dapur Pak Manyani kan ada 3 berarti. Di Rumah Indramayu, Ega, dan dirinya sendiri. Oke. Nah, yang semuanya itu lancar. sekarang barangkali Bapak dapat informasi. Oke. Pak Ahmad Yani itu meninggalkan rumah, betul mau ke Bandung, mau ngambil baju. Itu yang diceritakan awal saya kedatangannya ke rumahnya Pak Ahmad Yani itu oleh Ibu Samina. Sekarang saya lihat sih udah agak seger ya. Dulu busung saya. Siapa tuh? Ada beban mental yang di Siapa tuh? beban. Siapa? Ya, keluarga Ibu Samina. Sekarang udah pada seger-seger ya. Bu Saminanya seger sekarang. Seger sekarang saya lihat kan. Enggak, pertanyaannya betul nggak dia pergi ke itu, ke tempat Bandung. kosannya? Iya benar Pak. Karena Ririn disuruh mengantarkan uang 500 juta itu. Maksudnya? Kan Ririn disuruh diantarkan ke uang pencairan, minta Pak Manyani itu dari Ririn. Oke, ada pencairan tahap pertama di BJB, iya. kurang lebih 400 juta. Betul itu. 400 ya, diralat 400 juta. Iya, sekira 400 juta ya. Iya. Uangnya dicairkan? Uangnya dicairkan, diantarkan oleh Ririn ke kosannya Pak Ahmad Yani. Dan di situ semenjak saat itu didapat. Oke. Kan yang ambil uang ke BJB-nya kan Pak Ahmad Yani. Iya. Tapi kan bukan dari Pak Ahmad Yani itu sendiri, karena Pak Ahmad Yani itu 2016 sudah tidak ada. Bukan, kan tadi uangnya dianterin. Dianterin. Bukan. Kan ada pencairan pertama sekitar 400 juta. Oke. Yang mencairkan di BJB-nya Pak Ahmad Yani langsung. Pak Ahmad Yani langsung. Terus ngapain dianterin sama Ririn? Kan uangnya udah diambil Pak Ahmad Yani. Ya, dicairin sama si Ririn itu Haji. Uangnya yang pertama itu dicairin sama Ririn Pak Ahmad Yani. Ririn, Yang 400 juta itu. Iya. Kalau dengan khotib kuasa hukum. Yang pertama langsung itu misalnya ditanda tangan diambil oleh Pak Ahmad Yani langsung atau oleh Ririn. Karena Ririn yang suruh nganterin. Jadi menurut persepsi Arjun bahwa yang uang itu dicairkan oleh Ririn, ya kan? Dianterin ke Pak Ahmad Yani. Kan Pak Ahmad Yani-nya di Bandung, kan nyariinnya di Bandung. Itu cerita yang saya dapat sih sebenarnya Pak. Ya, jadi dapat ceritanya gimana? Dapat ceritanya ya, kabar terakhir dari keluarga itu dapat komunikasi dari Pak Ahmad Yani itu yaitu semenjak dicairkannya uang 400 sekian. Jadi menurut dugaan Bapak, gitu loh, bahwa Pak Ahmad Yani itu hilangnya semenjak mencairkan dana 400 juta. Persoalan yang kalau di pernyataan BJB yang mencairkannya Pak Ahmad Yani, gitu loh. Kalau menurut Pak Arjun itu ini bagi saya nggak penting. Tapi yang terpenting clue-nya adalah Pak Ahmad Yani itu hilang semenjak pencairan dana 400 juta.
dana 400 juta Pak Aman Yani-nya menerima kemudian didistribusikan nggak ke EGA kemana-mana? Saya tahu. Nggak tahu. Kalau di situ. Clue-nya seperti itu. Gitu kan? Iya. Setelah itu hilang. Hilang. Dan kemudian uangnya dicairkan lagi. Yang kedua, seolah-olah atau mungkin ya Pak Aman Yani berikan kuasa pada khotib. Mungkin. Ya kan? Tetapi yang paling aneh berikan kuasa pada khotib, tapi KTP-nya itu dirubah. Ya kan? Cairin lagi. Setelah itu, dana pensiunnya tiap bulan diambil lewat ATM. Nah, itu. BRI. Penguasaan. Semua itu akan terungkap manakala Polres Indramayu melakukan penyelidikan. Terhadap pencairan dana pensiun. Yang berhak yang melaporkan itu keluarganya. Seharusnya. Gitu loh. Kalau ingin mengungkap Pak Aman Yani di mana adanya dan dibuktikan ada atau tidak, dan pembuktian bahwa pencairan itu sah atau tidak dari sisi hukum pidana, maka keluarga Pak Aman Yani sudah saya sarankan lapor ke Polres atau ke Polda, atau biar cepat Mabes Polri karena ini kasus besar. Segitu juga kalau selesai kelihatan. Begitu nanti pencarian ATM tanggal sekian, lihat di ATM mana, kan wajahnya nanti ada. Yang nyairin siapa? Kan gampang banget. Karena kalau tanpa laporan, polisi susah masuk ke BRI. Kenapa pertanyaannya dari pihak keluarga Pak Aman Yani belum ada yang lapor? Ya kalau saya sih ngajak, lapor. Gampang banget, apa susah sih datang lapor? Iya. Gitu. Nanti saya sampaikan kepada penasihat hukumnya. Oh iya, keluarga Bapak. Aman Yani. Sampaikan oleh Bapak. Nggak usah muter-muter nyari Pak Aman Yani. Udah aja itu, data otentiknya itu. Udah tinggal, nanti kan ada pencairan oleh BJB, pencairan BRI itu. Tanggal sekian dicairin, tanggal sekian digesek tuh ATM-nya. Dan ATM-nya itu berhenti karena kadaluarsa. Bikin pembaharuan lagi susah. Autentikasi lagi. Artinya kalau bikin pembaharuan lagi susah, yang memperbaharui ATM itu diduga bukan Pak Aman Yani. Kan logikanya sederhana, kalau Pak Aman Yani itu masih ada, ATM kadaluarsa oleh Pak Aman Yani bisa diperbaharui ke bank. Kan gampang identitasnya dirinya. Waduh, mestinya ada narasumber dari perbankan. Enggak, ini gampang Pak, ini mudah. Jadi kalau ini dugaan saya, kalau Pak Aman Yani masih ada, ketika ATM-nya kadaluarsa, tidak bisa lagi digesekin lagi, Pak Aman Yani kan tinggal datang ke bank untuk memperbaiki ATM, 5 menit juga selesai. Nah kemudian, berarti orang yang pegang ATM ini tidak bisa memperbaharui. Kalau orang yang pegang ATM tidak memperbaharui, yang pegang ATM itu bukan Pak Aman Yani, taruhan saya. Yang pegang itu. Semalam saya ngobrol dengan teman-teman di lingkungannya Pepabri, saya panggil. Jadi setiap tanggal 7 itu, tanggal 27 itu Ririn itu selalu neraktir teman-temannya di situ. Bilangnya katanya ini uang dana pensiun. Tapi dana pensiunnya dia gitu kan. Ririn pensiun dari mana? Dari BJB. Bukan karena BJB. Iya, Bilang ke teman-temannya itu. Iya bukan, saya kan harus tegasin. Iya, Ririn bukan karyawan PJB. Betul. Saya bilang kalian di Kelabu ya. Kita kan nggak tahu Mas. Nanti kita ketemu sama teman-temannya biar saya ke Indramayu. Kita ngobrol. Betul nggak? Oh ya udah. Ide yang bagus. Kalau saya berarti kata teman-temannya ya. Teman-teman nongkrong itu. Yang nongkrong tuh yang pegang ATM tuh Ririn. Ririn tiap bulan traktir teman-temannya karena pasti royal dengan orang bahwa dia dapat dana pensiun dari BJB. Ya sudah, nggak usah capek-capek. Iya makanya. Semalam ada Dani, ada Irfan, ada Pak Dudu. Oke. Bapak yakin Maman Yani masih hidup? Kalau saya tidak yakin. Bapak Maman Yani? Berani ini pertanggungjawabkan ini? Iya. Karena polanya sama yang di. Artinya kalau nanti kuasa hukumnya menggugat Bapak ke pengadilan atas fitnah yang dilakukan, Bapak berani bertanggung jawab? Dia pun memfitnah Aman Yani. Oke. Hebat deh. Oke.
Mantap sekali nih. Saya bukan kasihan, saya merasakan apa yang Bapak Amanani rasakan. Tidak mungkin sekonyong-konyongnya dia pergi meninggalkan keluarga yang sangat dia cintai dengan kondisi yang tidak ada permasalahan. Pasti ada permasalahan. Kan Pak Aman Yani banyak utangnya katanya. Itu sumbernya dari mana tuh Pak? Kan Si ibunya sama Ega mengatakan banyak yang nagih. ya kan Bahkan rumahnya pun digadaikan ke bank syariah. Ibu dan anaknya kan malah menuduhnya seperti itu. Harusnya kan secara logika ya jangan menuduh suami dan bapak. Kalau lihat tayangan di media sosial, ibu dan anaknya tidak yakin Ririn jadi keluarga Pak Sahroni. Tapi dia percaya kalau Pak Ahmad Yani keluarga Pak Sahroni. Kalau lihat tayangan di media sosial, Kontradiktif. iya kan? Artinya bahwa mereka jauh lebih mempercayai Ririn dibanding dengan ayah. Dan saya lihat hadir di pengadilan juga saya lihat untuk sidang Ririn. Tapi sepengetahuan saya Itu yang saya bertanya, kenapa lebih percaya sama Ririn dibanding pada ayahnya sendiri? setahu saya antara keluarga Ibu Samina dengan Ririn itu Pak Haji tidak akur. Tapi sekarang Ya itu dia. Siapa dalangnya? Yang merekap lebih dahulu siapa? ya sudah. Kalau menurut saya sih masalah ini nggak berat, gampang. Nanti setelah vonis terhadap Ririn dan Prio dijatuhkan, ini akan cepat. Itu, dan saya akan menjadi orang yang mensupport untuk menemukan Pak Aman Yani, menemukan hidup atau meninggal. Karena kalau hidup kita udah nawarin 750 juta tuh nggak ada sampai sekarang. Iya. Berarti nggak ada. Berarti nggak ada. Itu dia Pak Haji. Dan saya muncul kecurigaan yang baru Pak. Apa tuh? Bahwa di depan rumahnya Bapak Amanani Heeh. tingkat itu Heeh. ada satu bangunan kosong. Heeh. Satu bangunan kosong dan gudang gitu ya. Mm-mm. Tempat di mana Ririn atau bapaknya Ririn mengelola bangunan tersebut. Mm-mm. Dan sekarang terisolasi. Mm-mm. Saya tidak bisa masuk pada waktu saya berada di keluarga itu. Saya nggak bisa masuk. Oke. Jadi pada waktu gitu, pada waktu Bapak menjadi menantu Iya. dan menjadi suami Ega, ada satu bangunan Ada satu bangunan di depan rumah Di Pak Aman depan Yani. rumah Bapak. Bangunan tuh punya siapa? itu punya Bapak Amanani. Karena ternyata yang Nah, bangunan itu rumah iya kosong. gudang Gudang Gudang. kosong. close iya. Sampai sekarang. Sampai sekarang Oke. Bapak tidak boleh masuk ke gedung itu. tidak bisa. Oke. Dilarang masuk ke situ. Iya. Kalau Bangunannya dijagain. tidak, Tapi dilarang. Siapa yang melarang? ya keluarga. Keluarganya melarang Bapak masuk ke bangunan itu. Iya. Ya sudah. Terima kasih.